Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Kepala Martin, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Hamba diberikan untuk melakukan perintah-Mu. Engkau yang pernah mengundang hamba ke surga dan berkata, pada si kamu kuangkat sebagai juru bicaraku di surga untuk menyampaikan apa yang kamu udah di surga, apa yang engkau dengar surga, bahkan suatu hari yang akan ke surga. Lihat para si jemaat bebas sangat besar di surga. Di ruang masih, mereka berjubah khususan, mereka punya rumah di surga. Maka misalnya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, semua jemaat yang hadir, yang online di setiap rumah tangga, sayangi mereka, berkati mereka sebagai warga surga, agar mereka diprogramkan untuk menjadi warga surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa segala kutuk sakit cabut setiap yang hadir. Kami cabut kutuk penderitaan, kutuk sakit, bahkan kutuk gagal, kutuk masa. Berkati keluarga mereka, rumah mereka, jaga mereka, tidak bacakan setiap rumah yang online ini. Berkati mereka, laut mereka, supaya firman-Mu 2-3 orang berguna nama-Mu. Engkau berkati mereka, agar keluarga mereka dimuterakan sebagai warga surga. Engkau lapat, Engkau jumpai di mana pun, supaya Engkau jumpai keluarga kami, agar Engkau berkati mereka, agar mereka jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan diberkahi semua. Dan selalu berdoa karena Anda jadi warga surga. Dan Tuhan yang berkata, berbagailah Anda jadi warga surga, yang kuasa ngusir setan. Dan kalau Anda warga surga, Anda punya malaikat. Kalau Anda sewaktu roh Anda keluar, malaikat jemput Anda digading ke surga. Itulah tugas malaikat, jemput Anda dibawa ke surga. Tapi kalau Anda tidak warga surga, Anda tidak kenal malaikat. Tuhan masa saya kembalikan bahwa sarana masuk surga termasuk dalamnya apa? Anda perlu punya harapan. Hanya seorang watir membalikan kuasa minyak dan anggur. Maka saya yang sejak kecil punya iman lagi. Saya orang aneh. Saya sejak kecil punya iman ke surga. Punya iman. Kalau saya umur 50 tahun udah di surga. Iman saya umur 50 tahun saya udah di surga. Dijemput malaikat. Iman saya tuh. Dan ternyata sebelum 50 tahun saya sudah diundang ke surga. Bahkan ketemu Tuhan Yesus, ketemu Petrus, ketemu malaikat, dan dilatih semua bebas doa saya. Anda harus berjuang jadi warga surga. Perintah Tuhan nyerukan Anda harus suci berpikir. Tuhan tahu pikiranmu, suci berkata, perbuatan Anda direkam di surga. Dunia Anda bisa hanya direkam, juga di surga direkam. Maka Anda akan zaman pengadilan. Anda akan diputar perbuatanmu. Kalau Anda tidak melakukan, Anda direkam. Jadi betapa Tuhan tahu pikiranmu, perkataanmu dituntut. Karena Anda suatu hari sampai Anda nolak, maka akan diputar perbuatanmu
direkam hati-hati itu, berbuat kata-kata saya direkam surga. Kalau saya dusta, saya ke neraka, orang dusta nggak bisa surga. Maka siapa yang dusta di mimbar atau fitnah harus tidak layak di mimbar. Karena apa? Orang dusta, karena setan. Sekali lagi, orang dusta kenapa nggak boleh di mimbar? Maka siapa yang dusta, fitnah tebas, fitnah bulan tebas akan dilebar. Dan dia pendusta nipu lebih mutar balikkan khotbah saya. Maka akan saya mulai bagaimana untuk ke surga. Anda perlu menyiapkan sebagai prolognya. Misalkan saya punya iman surga, maka setelah saya sudah katakanlah ya saya punya uang, kerja saya cari buku-buku tentang raja surga. Saya baca sejarah agama-agama di dunia. Maka termasuk suatu hari saya baca temanya itu pintu gerbang surga. Penulisnya Baxter. Di situ tulis apa? Orang pertama ke surga namanya Henok. Maka saya cari bagaimana Henok ke surga. Saya pelajari Henok ke surga ternyata ke surga pertama diterima Mikael di pintu surga. Mikael berkata pada Henok, orang pertama ke surga, kamu belum diurapinya. Allahmu yang maha tinggi, jumpa kamu kalau kamu sudah diurapinya. Maka Henok kembali ke bumi. Akhirnya setelah melalui pengurapan minyak, dia baru diterima masuk kerajaan surga. Yang pertama, yang kedua, demikian juga kita baca sekarang di Kejadian 28, 16, 18. Untuk apa? Untuk ada hubungan kerajaan surga diperlukan minyak urapan. Kejadian 28 ayat 16 sampai 18. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Itu tak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Demikian firman Tuhan. Jadi Yakub membangun Bait Allah pertama, batunya diurapi minyak, maka ngubung kerajaan surga. Di situ malaikat turunnya ke surga. Maka sekali lagi untuk kerajaan surga sejak pertama ada menyarapan. Kenapa enggak tahu kenapa orang harus belajar bagaimana ke surga? Kenapa perlu menyadar sebagai Anda renungkan, Anda pelajari. Jadi ke surga pertama yaitu batu yang mau dibuat sebagai bait Allah, maka diurapi dengan minyak untuk menghubungkan apa? Kerajaan surga serta malaikat Allah turun naik ke batu dikasih minyak itu. Artinya ada kontak dengan kerajaan surga. Maka saya sudah mengatakan Anda, suatu hari Tuhan perintahkan saya kembalikan minyak Gusul. Maka saya suruh baca kitab Mika misalkan. Kitab Mika itu menerangkan tentang kedatangan raja segala raja yang ada sejak purbakala. Maka perayaan Natal itu nyambut raja sejak purbakala. Untuk menghadap di Mika 6 disebutkan untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan pakai minyak. Jadi disebutkan Mika Tuhan menunjukkan ayat itu, baca barat sih. Maka menunjukkan apa? Untuk Anda ke surga itu perlu minyak anggur. Anggur 1000 kali hanya bercangkrus. Maka setiap kali ada bercangkrus karena perintah Tuhan bukan beda saya. Untuk menghadap Allah itu perlu 1000 anggur. 10 yang punya hati bahwa Anda perjaman setiap hari. Juga minyak enggak terbatas puluhan ribu kali. Untuk nyembah Tuhan perlu minyak anggur.
maka ada di depan tata, ada molekul yang ada minyak dan anggur. Jadi di tata depan ada molekul rubium. Lambang kita rubium, maka ada minyak anggur yang seperti apa? Kalau Allah mau persembahnya itu minyak anggur, artinya penting nyembah Tuhan, apa yang penting bagi kita untuk keperluan hidup Anda, keperluan bagaimana Anda sarana untuk surga. Tuhan mau disembah dengan minyak anggur. Artinya apa? Anda ke surga pun perlu kuasa minyak anggur. Sekali lagi, artinya Anda ke surga nyembah minyak anggur. Artinya sarana. Jadi minyak anggur sarana Anda untuk masuk surga. Maka saya katakan minyak urapan itu sarana untuk surga, bukan untuk dipuja, mencoba sarana untuk Anda menjadi mulia yang segambar sebelah. Bahkan sadap sama Anda, yaitu zaman Daud untuk tinggal surga penuh minyak, juga zaman Tuhan Yesus. Maka kita baca zaman Daud perlu minyak untuk diam di rumah Tuhan. Yang Mazmur 23, 5 dan 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi Tuhan langsung, biasa lagi. Daud diurapi langsung dengan minyak. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada ayatnya. Kenapa? Ya saudara, anak istri saya membaca ini tahu, kenapa enggak percaya? Oke, kan gamblang. Tuhan mengurapi Daud dengan minyak. Untuk apa? Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Ada rumah di surga. Demikian juga kalau ada minyak dikatakan selalu ada hidangan. Kenapa? Di surga pun pesta. Kalau dimasuki kerja Anda pesta di surga. Pesta yang mewah di surga. Maka Tuhan Yesus mengatakan juga apa? Kalau ingin pesta perlu minyak, beli dari Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu beli daripada aku minyak untuk memandang menara. Jadi, kalau diurapinya hidangan tersedia. Kemudian ada kemurahan belaka mengikuti hidupnya, artinya selalu kecukupan ada banyak. Maka saya pun nubatin orang yang utang ratusan juta atau $1 pun saya kasih minyak. Kau menang, kerjakan agar betul-betul menang perkara dengan minyak urapan. Maka sekali lagi minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Maka Tuhan berkali mengatakan apa? Diurapinya dia berbuat kasih, Tuhan mengampuni dosa. Jadi saat beri ayat di mana orang memberi minyak, Tuhan mengatakan diberi pengampunan. Karena memberi minyak itu berbuat kasih. Lagi, kalau Anda mempersembahkan minyak, maka diterima Tuhan langsung bahkan disebutkan sebagai pengampunan dosa. Maka kita baca, Anda mungkin jarang dengar, mempersembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Itulah sebabnya Anda bisa ke surga. Maka kita baca di sini, yaitu di Lukas 7, 46, 50. Dia mengapa? Orang mempersembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Lukas 6 ayat 46 sampai 50. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka,
siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Anda perhatikan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kealahannya itu dengan minyak. Kenapa? Tuhan Yesus diundang makan orang Farisi. Maka pasti yang hadir banyak. Tapi Tuhan yang buktiin kealahannya apa? Orang mempersembahkan minyak. Tuhan mengatakan kamu berbuat banyak kasih, maka diampuni dosamu, diampuni dosanya. Jadi Anda persembahkan minyak itu ada unsur pengampunan dosa. Anda nggak pernah dengar ayat ini. Ada ayatnya. Ternyata kenapa diberkati kalau kita pakai minyak? Karena ada unsur pengampunan dosa Anda. Maka diampuni, maka seorang wanita mempersembahkan minyak, dosamu diampuni. Karena apa? Ternyata Tuhan yang berkata, mempersembahkan minyak itu yaitu suatu perbuatan yang baik, perbuatan yang kasih. Sekali lagi perbuatan yang kasih, penuh kasih, juga termasuk korban. Maka Tuhan memberi tanggapan, dosamu diampuni. Maka orang lain yang ada pikir bagaimana dia ngambil dosa. Artinya apa? Kalau bukan Allah tidak punya kuasa pengampunan. Di situ Tuhan buktikan apa? Sebagai Allah, karena persembahan minyak seorang wanita. Sekali lagi, untuk buktikan Yesus Allah, terima persembahan minyak, maka diampuni. Hanya Allah yang kuasa ngampun dosa. Maka Tuhan, dosamu diampuni. Jadi sesuai imanmu. Artinya apa? Imanmu menyelamatkan. Jadi wanita yang punya iman persembahan minyak, berbuat kasih, diampuni, diselamatkan. Sesuai imanmu, diselamatkan. Jadi Anda kalau punya iman, maka tergantung Anda. Anda punya iman, Anda kuasa menyarapan. Saya punya iman gede. Orang yang proyeknya ratusan kilometer aja, saya premia, kamu menang pada udah disita negara. Di luar negeri. Saya punya iman itu, maka saya bisa mengatakan, pakai minyak ini, kita dengan minyak, proyekmu berhasil. Kalau kalah saat datang sendiri itu proyek Pak Yono di luar negeri yang $M. Menang kenapa? Saya kasih minyak ini, minyak yang sering sangkat ini cuma ini modalnya yang ratusan kilometer Anda gitari naik mobil pojok-pojok lebih, kamu menang perkara pada suasita pengadilan, menang perkara. Kalau saya kalah, saya bilang Pak Yono kalah, saya datang biaya sendiri, pesawat sendiri, ujian sendiri, saya bawa minyak sekali lagi. Ternyata apa? Betul-betul menang. Waktu menangkan kemenangannya saya diundang makan, yaitu para pengusaha minyak yang diundang karena menang perkara. Dengan apa? Dengan satu botol minyak ini menangkan proyek $M, bukan M rupiah. $M sedikit, kalau $M ada kabar berapa $M. Satu botolnya ini menangkan proyek $M yang panjangnya 133 km. Kan luar biasa. Artinya apa? Saya punya iman. Kalau nggak punya iman, cuma saya bilang nanti kalau kalah saya datang, saya tiket sendiri, ujian sendiri, biaya sendiri. Karena saya ingin buktikan betapa kuasa minyak urapan. Jadi kuasa yang besar minyak urapan, maka sekali lagi, maka zaman sedang ada, zaman hidup susah, zaman mau satu langkah, orang bisa tiba-tiba Anda kasih minyak, jidatmu, keningmu, aku diurapi, menang atas segala perkara, aku diurapi, yaitu agar diurapi apa? Sebagai warga surga, diurapi agar menolak setan-setan, menolak maut, menolak virus corona. Anda dua urapi agar dari ujung laut, ujung kaki kami sehat. Bahkan kalau anak-anak yang sakit, yang bodoh lupa urapinya, aku serahkan aku warga surga yang pandai, cerdas,
tidak bodoh, tidak berubah. Anakku diberkati, tidak Down syndrome, tidak bahaya, tidak celaka. Malaikat jaga ada punya, malaikat jaga. Kalau ada anakmu kasih punya, setan tidak berani ganggu anakmu. Maka kalau asal Anda sering minyak, beli minyak 1 botol, yang punya uang Anda beli minyak zaitun angkat bersama saya. Buat saya besar tuh, saya buktikan. Kalau Anda misalkan ke Manado, kita punya gereja di Bitung so. Gereja itu dulu tanahnya 3.000 km. Sebelum dibangun 3 tahun sebelumnya, saya bersama ibu ke sana. Saya menyai. Belum dibangun so. Menyai di dekat situ ada penyembahan patung-patung so. Maka kalau dibacok tangannya enggak berdarah so. Maka jalan di muka tanah yang seperti minyak so. Itu berdarah-darah. Kaget. Biasanya punya kuasa tidak berdarah so. Satu perubahan lagi kok dia berdarah, dia punya iman, gak berdarah. Ternyata dibacok depan tanah yang sudah saya meyakini berdarah juga. Yang ketiga so, kepala yang nyembah patung so, kaget, musuh kamu kalah sama tanah kosong. Yang kepalanya so, yang gedung itu lewat pakai dibacok so, berdarah so. Jadi setan takut. Waktu Tuhan tulis jangan dikembali Arab, setan so berlutut kayak Tuhan tahu. Setan berlutut kayak saya. Pak pasti yang saya. Karena di langit Tuhan tulis pasti kembali harapan kuasa ngusir setan, ngancurkan setan. Bahkan untuk maka saya mula Tuhan tulis di langit, dia itu punya kuasa yaitu bongkar harta pendam. Harta pendam itu hanya satu, tubuh musuh. Apa gunanya punya dunia isinya yang nyambut, tapi kalau tubuh dikuranginya, Anda boleh cek ke gereja center Antoni Budipura yang 12 tahun dikubur tetap putus so. Kan luar biasa. Di dunia tidak ngerti so. Tapi karena Tuhan ngasih saya langsung bisa dibuktikan kenapa tugas pendeta yang itu so, membuktikan firman Allah itu lebih dari ilmu manusia. Maka nggak perlu malu-malu. Anda pun punya proyek kita namanya. Ada seorang satpam di Bekasi. Ya satpam dari pabrik besar. Mau di demo Tapi satpamnya menyakin dari bebas menyakin. Akhirnya yang demo nggak bisa masuk nggak bisa masuk. Akhirnya satpam diangkat jadi direktur jemaat Tebras. Jadi hati Anda apapun masalahmu, Anda harus menang setan. Tuhan katakan berpegang kabar ke surga, tapi Anda punya kuasa usir setan, menang atas setan. Setan takut satu dengan minyak urapan. Maka menggambarkan yaitu untuk masuk surga perlu minyak urapan. Jadi sekarang kita baca di sini yaitu di dalam Matius 25 1-13 yang menggambarkan Anda ke surga pun perlu minyak urapan. Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu."
lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Ada yang gambarkan Tuhan Yesus yang gambarkan untuk pesta surga sebagai mempelai. Jadi jemaat Efesus itu pesta surga. Kalau dusta ke neraka ini, Tuhan ngajak saya agar Anda berjuang hidup yang suci, mulutmu suci, jangan dusta, jaga hidupmu yang suci, ibadah yang sejati, ibadah yang semasa tubuh kita, jaga kerusakan kita, kemuliaan kita hilang kemuliaan kalau kita dosa salah, kita hilang kemuliaan kalau kita nyalakan tubuh kita harus suci. Kan Tuhan telah ditumbak, disalibkan untuk kita menebus dosa Anda. Maka itulah kita berjang kudus untuk mengingat kasih Tuhan yang makan tubuh darahnya. Anda akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk surga. Sekali lagi, ini peringatan bagi kita, persiapan berjaga-jaga dua agar Anda suatu hari diundang pesta surga. Jadi ada siap persiapan minyak. Jadi mempelai zaman dulu juga gambar Anda. Mempelai itu harus nyala pelitanya untuk nyambut mempelai. Maka harus ada nyala terus. Kalau tidak nyala mati, artinya dia melepaskan. Cara melepaskan jari mempelai, nggak ada minyak. Minyaknya pelita padam, nggak ada minyak. Maka Tuhan gambarkan apa? 10 gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana. Maka yang bijaksana itu dia sedia minyak, ada pelita, ada minyak. Yang bodoh bawa pelita, nggak bawa minyak. Artinya apa? Bagaimana bisa nyala pelita kalau tidak pakai minyak? Maka digambarkan yang berjaga-jaga itu yang bijaksana, yang pandai, ada minyak. Maka Anda bayangkan dia pegang pelita tetap nyala. Maka waktu digambarkan mempelai datang, jadi gambaran kita ini kita ini mempelai Kristus. Kita ini Efesus artinya mempelai Kristus. Maka Tuhan Yesus yang menebus dosamu, menebus penyakitmu, menebus segala masalah hidupmu, agar Anda tidak mengalami maut, agar Anda tidak ke neraka, agar Anda selamat masuk surga. Perlu ada minyak. Di gambar tadi Henok ke surga pakai minyak, demikian juga gambaran Daud ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan pakai minyak. Tuhan Yesus pun gambarkan untuk pesta surga ada minyak. Nanti kita penutupnya kita baca, Tuhan Yesus gambarkan beli minyak dari Tuhan. Jadi perhatikan, yang tidak ada minyak tidak bisa masuk surga, jelas. Maka yang ada pelitanya nyala, yaitu pesta di surga. Jadi mempelai artinya pesta. Ya katakan pesta perkara kan mewah. Maka yang ada minyak masuk surga, pesta surga. Jadi surga itu diberikan dari Tuhan langsung, yaitu ada pesta di surga. Dimasuki kerjanya sebuah pesta. Dan saya ini pernah nolak apa? Karena waktu Tuhan menggandeng saya ke surga, pada saat kamu lihat di sini, saya kaget. Saya itu pengen pensiun, bukan untuk kerja lagi, kan capek. Saya perlu kaki Tuhan apa tidak? Tidak di sini saya di taman dan masuk apa? Di taman itu santai, cuma di taman bisa berbaring, banyak makan buah kehidupan, santai aja. Ya kalau Anda satu juga berpikir inginnya ke taman saja, hidup santai,
Tapi kalau banyak itu Anda tua tetap tua. Itu yang Anda kaget. Kalau teman Eden cuma tujuan Anda tidak bisa surga, Anda tua tetap tua. Karena Anda nggak mau tetap tua. Kalau Anda bisa jadi mempelai muda, mempelai Tuhannya orang muda. Anda tahu mempelai kalau mantap kurang lebih anggap saja 25 tahun, pria 30 tahun kadang. Jadi posisi Anda kalau Anda dimasuki sebagai pria posisi kurang lebih umur 30 tahun. Sebagaimana Tuhan Yesus wafat umur 30 tahun. Maka wanita juga 20 tahun. Ibu saya meninggal umur kurang lebih 90 tahun. Tapi di surga sekarang muda. Seperti 25 tahun. Pakaian putih kemasan. Saya kaget. Jadi sesuatu Tuhan buktikan. Walaupun sadar dari Tuhan yang di surga itu Anda itu awet muda. Kalau saya dusta, para sekarang ini saya bukan orang dusta. Saya orang jujur. Tuhan pilih saya, pasti aku cari orang jujur seperti kamu. Aku cari orang mati seperti kamu. Kamu bijaksana. Kalau di dunia ada satu orang jujur bisa. Satu dulu dari mereka beri khotbah. Bukan sombong tapi Tuhan ngasih saya merasa nolak. Melayani kenapa? Ngomong yang gede-gede. Ngomong surga, cerita surga. Kan saya pikir Tuhan, saya nggak bisa ngomong gede-gede. Nggak bisa, termasuk saya nolak dari pendeta. Karena saya suruh tentang surga. Kan aneh. Saya masih hidup cerita tentang surga. Tugas saya cerita tentang surga. Maka saya nolak Tuhan. Hamba tidak bisa ngomong gede. Hamba selalu rendah hati kan sebagai bukti rendah itu. Saya bisa bergaul dengan para pengemis. Saya menghormati para pengemis. Saya jarang ketemu orang kaya. Udah betul miskin, saya udah kaya rasa biasa. Udah kaya saya jarang ketemu. Kenapa? Saya tidak mau minta-minta. Saya tidak mau tidur minta-minta. Karena saya haram. Saya orangnya nggak mau begini. Sejak kecil walau nggak punya mengkandung saya nggak akan begini. Maka kalau saya ngomong, kalau di dunia ada orang jujur dari saya nggak boleh khotbah di mimbar. Kenapa? Itu benar. Kalau ngomong benar boleh karena Tuhan yang kata apa? Pasti aku cari kamu, zaman yang aku cari jujur seperti kamu. Jadi Tuhan saya orang jujur di saya. Maka saya penting ngomong. Karena Tuhan, tadi saya bukan sombong. Tuhan ngomong bahwa kalau orang sombong itu yang melebih-lebih atau mengurangi ada orang dusta. Orang dusta lah setan. Maka itulah maaf kalau saya ngomong. Kalau di dunia satu orang saja lebih jujur dari saya nggak boleh khotbah. Maka kalau Anda ngerti saya, periksa diri, maka benar-benar jujur keuangan, jujur perbuatan, jujur mulutmu. Kalau Anda jujur, Tuhan katakan aku cari kamu yang jujur seperti kamu. Maka saya berani ngomong, saya tidak sombong. Tuhan yang artinya Tuhan komentari, artinya saya berani katakan di dunia kalau ada yang jujur bisa saya turun dari mimbar. Lalu Tuhan mengatakan apa? Aku cari martir seperti kamu. Kakek saya belum ngerti martir. Tapi aku cari seorang martir seperti kamu. Untuk apa? Mengembalikan yang harus seorang martir. Sehingga Tuhan ditombak tikam disalibkan untuk kita. Tuhan untuk mengembalikan anggur harus seorang martir. Tuhan yang ngomong, zaman aku mencari seorang martir. Untuk mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Maka kalau tadi saya katakan, saya tambahkan, saya bukan orang sombong. Saya orang rendah hati, mengalah sama orang. Yaitu apa? Kalau di dunia ada seorang hidup, korbannya lebih dari saya. Saya nggak boleh khotbah. Jadi jangan kritik saya, jangan motong-motong kalimat saya. Hanya dosa kalau Anda motong-motong khotbah saya, Anda artinya nggak ada kontaknya lagi. Anda nanti cita Tuhan. Karena saya khotbah ini perintah Tuhan, bukan saya. Bukan karena saya punya, karena saya nggak lancar khotbah. Dulu saya nggak lancar ngomong. Maka sekali lagi, saya bukan sombong katakan,
Kalau di dunia ada orang korbannya lebih seorang saja, korbannya lebih saat dalam pelayanan, baik korban harta, korban nyawa. Karena Tuhan ngerti apa? Aku cari seorang martir seperti kamu. Maka kalau saya di dunia ada orang martir lebih dari saya nggak boleh khotbah Tuhan dari bar. Nah, Tuhan memberikan saya mati Yohanes. Saya pernah bunuh orang, dibunuh batu orang, bahkan saat tempatkan diri Yohanes itu dibakar nggak mati, ditombak nggak mati, digoreng nggak mati itu. Maka karena nggak mati di apapun, akhirnya dilempar terus. Di pas 10 itu Tuhan ngundang Yohanes Tuhan naik ke surga. Bahkan digambarkan Tuhan juga melawat Yohanes di Pulau Patmos. Karena saat disebut Tuhan, aku cari martir Yohanes seperti kamu. Ada seperti artinya apa? Saya nggak layak Yohanes, karena Yohanes disayang Tuhan. Nggak layak. Saya bukannya sombong, karena apa? Tuhan yang ngomong cari martir seperti kamu. Maka saya buktiin apa? Saya orang yang siap neraka untuk Anda. Sekali lagi, mana kalau Anda berani siap neraka untuk jemaat, Anda begini, Anda disayang Tuhan, penuh kuasa, Anda akan bawa jemaat ke Masusi. Karena seorang martir bisa bangun Tuhan ngajar saya, maka saya punya martir. Bukan saja kita jadi dites terakhir berat. Bukannya gampang sebagai martir. Dites Tuhan dibuat dekat neraka. Lihat orang teriak. Di neraka tidak satu tetes air ada. Nyala api. Tempat gelap. Gertak gigi. Maka Anda berjuang cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Maka saya pun sejak kecil. Sejak umur 10 tahun. Saya sudah cari kerajaan surga. Artinya saya bertobat sejak dini. Maka saya diberi Tuhan. Kenapa? Tes terakhir sebagai martir, dilihat di neraka, orang berteriak merong, saya menangis. Saya nggak orang yang sampai hati. Pada pengemis saja saya nggak sampai hati. Lebih neraka, saya cium kaki Tuhan. Air mata mulai. Tuhan berkenan terima air mata saya. Tuhan hamba tidak mau ke surga. Saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau surga. Saya gantikan neraka. Beri kesempatan untuk tobat. Beri kesempatan ampuni mereka. Termasuk Anda jangan murtad. Karena darah Yesus nebus dosamu, dosaku. Dan Yesus nggak dosa Anda. Kalau Anda nggak bisa Yesus, Anda juga maaf nggak bisa ke surga. Anda tanya, Tuhan betul darah Yesus darah pengampunan, darah keselamatan. Ya untuk ke surga. So Anda tanya, jangan Anda murtad. Sesuai dengan dari saya, Anda doa. Tuhan betul. Yang penting Anda apapun. Jangan lupakan korban Yesus yang ditumbak mati untuk kita. Nebus dosamu agar Anda bahkan tidak dioperasi, tidak kena virus dalam Yesus, maka Anda akan diselamatkan. Maka itulah saat disayang Tuhan, dipandang penuh kasih. Saya nggak pernah berani melihat Tuhan, tapi Tuhan yang berkata waktu saya cium kaki Tuhan, hamba tidak mau ke surga Tuhan, hamba ke neraka Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk tobat. Tapi kalau Anda bertobat itu masih hidup. Kalau Anda masih sudah wafat, bertobat nggak ada artinya. Karena pertobatan waktu kita bernapas. Maka jangan kita tolak koma. Jangan saya wasiu karena maaf berbarakan benda yang saya kenal itu mati divonis mati Tuhan, koma enggak Tuhan, karena berzina. Jadi Tuhan sangat benci perzinahan. Jadi pendeta yang Tuhan lihatkan pada koma jatuh itu karena berbuat zina, maka jangan berbuat zina. Tuhan saatnya bisa murka pada Anda, karena Tuhan yang berkata, pasti dia ngelani masih berzina, aku cabut nyawanya. Jangan sampai Anda cabut nyawamu waktu Anda masih hidup, Anda masih berzina. Anda bisa cabut. Yang ngomong Tuhan, bukan saya. Lagi yang ngomong Yesus. Kasih contoh teman saya, bukan pendeta lain, pendetamu.
Pasti dia ngerani, tapi masih dosa. Masih banyak pasar. Aku cabut nyamanya so. Bukannya Tuhan keras. Maka zaman akhir so, kalau dosa paling dibenci Tuhan orang berbuat zina. Jangan zina, saudara. Kalau Anda ingin bersurga, jangan zina. Orang sundal, orang seperti anjing kemana-mana, free sex seperti Eropa, Amerika, so, akhirnya apa? Dicabut Tuhan. Maka ayat yang orang paling dosa paling besar zaman ini, orang yang berzina. Jangan Anda berzina. Kalau berzina Anda tidak ke surga. Anda kalau di neraka lautan api. Satu tes air nggak ada. Di surga Anda pesta sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Saudara diberkati, amin. Yang diberkati boleh sama-sama kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, yang sudah yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang. Saudara sama-sama sedikit menyambung dari apa yang Gembala Sidang sudah sampaikan, saudara. Saya ajak saudara untuk sama-sama kita yaitu buka satu ayat, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, menyambung apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Saya ajak kita semua untuk sama-sama buka Kejadian pasalnya yang pertama, saudara. Alkitab hari ini mengajar saudara dan saya, ada kebenaran, ada kabar sukacita buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 28, saudara. Kita perhatikan bersama-sama. Saya baca ayat 26 dan 27. Nanti ayat 28 kita akan baca bersama-sama, saudara. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu Saudara yang di Nias, saudara yang di live streaming, boleh buka Alkitabnya bersama-sama. Dan saudara perhatikan demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sama-sama Gereja Tiberias, kita baca ayat 28, saudara. Bersama-sama, 1, 2, iya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Hari ini saudara, firman Tuhan singkat saya beri judul mulia. Ya saudara, segambar dan serupa Allah. Mulia, segambar serupa Allah. Sama-sama bilang dengan saya, hidupku mulia. Angkat tangan kanan saudara. Tiberias bersama-sama yang di rumah juga, hidupku mulia bersama Tuhan. Amin saudara. Hidup saudara dan saya bersama dengan Tuhan adalah hidup yang mulia. Katakan amin. Saudara, siang hari ini ya saudara, di tengah-tengah pergumulan persoalan yang kita hadapi, kadang-kadang dosa ya saudara, masalah membuat saudara dan saya hari ini ya mungkin jauh dari Tuhan, atau saudara menghalangi berkat. Saudara, hari ini itu sebabnya. Sama-sama nanti kita akan bahas saudara di inti khotbah saya. Saudara dan saya diprogramkan, ditetapkan menjadi orang yang mulia. Semua yang mendengar katakan amin. Saudara, sebenar-benarnya saudara dan saya diciptakan mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, karena ada pelanggaran, karena ada dosa, karena ada masalah. Ya saudara, akhirnya apa saudara? Ya seperti Adam dan Hawa. Dulu Adam dan Hawa saudara, waktu mereka di Taman Eden, sebelum mereka jatuh dosa, mereka dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, singkat cerita, ketika ada pelanggaran, ketika ada dosa, Adam dan Hawa keluar ya saudara dari Taman Eden. Itu sebabnya mereka kehilangan kemuliaan Allah.
Dan singkatnya saudara, hari ini saya mau sampaikan kita bersyukur di Tiberias. Amin. Kenapa? Karena saudara dan saya, kita di Tiberias, gereja Tiberias dipanggil Tuhan, diperintah Tuhan. Tadi saudara dengar Gembala Sidang Pak Paryaji menyampaikan, ya saudara, saya disuruh Tuhan, saya diperintahkan Tuhan. Beliau diperintahkan oleh Tuhan langsung. Untuk apa? Mengembalikan firman Tuhan. Ya saudara, dinyatakan penuh kuasa dan firman Tuhan membawa saudara dan saya kepada mujizat-mujizat yang besar melalui sarana, kuasa, minyak dan anggur. Dan bersiap-siaplah di akhir tahun ini saudara dan saya, apapun yang jadi doa kita, Tuhan kabulkan. Saudara dan saya pulang bawa berkat, bawa mujizat, bawa kasih anugerah kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, Tiberias diperintah untuk kembalikan saudara dan saya, manusia menjadi manusia yang mulia, yang serupa, yang segambar serupa dengan Allah, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Ya saudara, itu sebabnya sama-sama kita akan belajar hari ini saudara, ya, mengapa manusia bisa menjadi mulia, mengapa manusia, ya saudara, diberkati mulia, segambar dan serupa Allah. Ada 2 poin penting yang saudara dan saya hari ini sama-sama kita akan lihat. Yang pertama, karena manusia sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara dan saya sudah ditebus. Semua yang mendengar katakan amin. Sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah yang berharga. Haleluya. 1 Petrus 1 ayatnya ke-18 dan 19. Dikatakan demikian saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tapi ayat 19 sudah perhatikan di sini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Berapa banyak di tempat ini yang bersyukur, saudara dan saya, orang-orang yang diselamatkan Tuhan oleh darah Yesus. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Amin. Ini firman Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya, kita dikembalikan segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu-satunya kebenaran yang saudara dan saya harus pegang dan tanamkan dalam hati pikiranmu. Apapun masalah pergumulan, bahkan vonis sekalipun yang sedang kau hadapi, kebenaran berada di atas kenyataan. Kenyataannya mungkin saudara dengar vonis. Kenyataannya mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang berkata, oh nggak mungkin bisa dipromosi, oh nggak mungkin bisa diberkati, oh nggak mungkin bisa maju hidupnya, oh nggak mungkin bisa berhasil. Saudara, ketika saudara dan saya hari ini, engkau dan aku menerima kuasa darah Yesus, darah yang mahal, darah yang berharga. Ya saudara, makanya di Yesaya 43 ayat 1 sampai 4 boleh catat. Nanti saudara baca di rumah. Di sana dikatakan saudara bahwa engkau mulia dan berharga. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mulia dan berharga. Bilang sama tetangga kanan kiri saudara, bilang kamu mulia dan berharga. Ayo bilang, berkatin mereka, kamu mulia dan berharga. Amin. Ya, senyum-senyum dulu, lihat kanan kiri saudara. Saya percaya saudara juga senyum sama saya walaupun ketutup masker. Amin saudara. Saudara dan saya mulia dan berharga ketika ada darah Yesus. Itu sebabnya, ya saudara, mungkin dunia ini membuat saudara dan saya jadi jauh. Ya saudara, dunia ini, ya saudara, ada vonis, ya mengatakan saudara mungkin gak cukup baik, mengatakan saudara mungkin gak cukup mampu. Sama seperti kalau saudara, ya saudara renungkan seperti selembar uang 100.000 misalnya saudara, yang warna merah, saudara pasti tahu ya. Pasti tahu saudara, kalau 100.000 warna merah pasti tahu. Ya, doa saya, ya akhir tahun ini ada banyak penuh memenuhi kantong saudara dan saya. Waduh, aminnya luar biasa. Giliran cepean aja aminnya pada keras banget. Ya saudara, saudara saya mau bilang sama saudara, ya kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, uang 100.000 satu lembar ini saudara adalah uang yang nilainya besar. Ya saudara, bisa beli apapun, bisa banyak hal ya yang kita bisa lakukan dengan uang 100.000. Ya saudara, tapi karena ada dosa pelanggaran, ya saudara, gambaran hidup saudara dan saya seperti kira-kira uang ini saudara. Ya, uang ini mungkin lecek karena masalah, ya saudara, udah dibuang saudara, lalu menjadi, ya maaf, jadi kotor dan lain-lain. Ya saudara, gambaran, ya saudara, bahwa orang-orang yang manusia lama, hidup yang lama, ya karena ada dosa pelanggaran, karena ada masalah dan lain-lain. Ya saudara, saudara dan saya hari ini percayalah
bahwa Yesus sanggup untuk mengubahkan hidup saudara dan saya. Dia sanggup ubahkan air jadi anggur. Dia ahlinya membuat apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Di tangan Tuhan, di tangan Yesus, saudara dan saya melihat hidup yang berbahagia, masa depan yang indah, berkat yang luar biasa. Saudara dan saya kita raih dalam Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sedekah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dia terlalu sanggup. Amin saudara. Walaupun saudara ya gambarannya mungkin sudah lecek, ya saudara mungkin sudah ya dibilang orang udah gak berharga. Tapi yang namanya ya saudara uang yang merah 1 lembar ya tadi nilainya berapa saudara? 100.000. Ya saudara tetap aja nilainya besar. Nilainya tetap 100.000. Di tangan Tuhan ya saudara oleh darah Yesus. Saudara dan saya, engkau dan aku dikembalikan. Oleh darah Yesus ada kesembuhan. Katakan amin. Oleh darah Yesus ada kehidupan yang baru. Katakan amin. Saudara dan saya mari. Ya saudara hari ini kalau saudara mau lihat mujizat, lihat berkat, lihat kesembuhan, vonis dipatahkan, tinggalkan semua yang sia-sia. Pak Paryaji tadi jelas mengatakan dengan tegas, ayo hidup suci kudus. Bukan gak mungkin, sangat mungkin buat saudara dan saya. Semua yang dengar katakan amin. Tapi hari ini mari saudara dan saya kembali pada Tuhan. Di akhir tahun ini saudara dan saya mari kita hidup lebih lagi bersungguh sama Tuhan. Karena apa? Engkau dan aku sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jangan lagi kembali kepada yang salah. Jangan lagi kembali kepada yang mohon maaf saudara yang sia-sia. Yang gak membawa damai. Kalau saudara sudah pernah merasakan berkat, masa sih saudara mau balik lagi kepada masa yang lalu? Iya kan saudara, kalau saudara sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, ngalami mujizat Tuhan, maka saudara dan saya percaya, ya hidup ini bukan kita lagi. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita bawa yaitu persembahan syukur hidup kita, yaitu tubuh kita bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1, dia katakan demikian. Saudara perhatikan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita baca Tiberias, Roma 12 ayat 1. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi ibadah yang sejati apa saudara? Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Kalau kolekte gimana Pak Pendeta? Puji Tuhan, itu benar, itu gak salah. Tapi lebih daripada itu saudara, ya Alkitab ajar saudara dan saya mari. Ya tubuhmu, tubuhku adalah bait Allah. Yang percaya katakan amin. Bait Allah gak ada asapnya, mohon maaf Pak. Ya tapi kan Pak Pendeta di Alkitab gak ada tulisan dilarang merokok. Memang gak ada. Di Alkitab gak ada tulisan dilarang merokok. Adanya di pom bensin. Iya kan saudara, tapi tubuhmu, tubuhku adalah bait Allah. Yang suatu hari saudara dan saya tubuh kita ketika saudara merawat dan saudara memelihara tubuh ini yang bukan punya kita lagi, tapi milik Yesus. Saudara dan saya milik kerajaan sorga. Yang percaya bilang amin. Bilang sama saya, aku milik kerajaan sorga. Yes, ketika saudara dan saya hidup untuk kerajaan sorga, apapun rupa-rupa keperluanmu, apapun rupa-rupa kebutuhanmu, dalam nama Tuhan Yesus, masuk akhir tahun ini, Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan beri buat saudara dan saya yang berlimpah dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa hari esok. Ya, kita tidak pernah bisa menebak saudara tahun 2022. Tapi hari ini mari saudara dan saya, ketika hidupmu fokus pada kebenaran, ketika saudara dan saya percaya, saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang berharga. Kenapa saya bilang berharga? Karena di terjemahan yang lain, di 1 Petrus 1 ayat 19, dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan saudara, you were actually purchased with precious blood. Haleluya. Precious blood itu artinya darah yang berharga. Ya, and saudara perhatikan di sana di kalimat yang terakhir dikatakan priceless blood of Christ. Priceless itu saudara artinya tidak ada bandingnya, tidak ada lawannya. Orang Korea bilang saya nggak ada lawan. Ya saudara, ya itu orang Korea. Ya priceless, priceless itu artinya nggak ada bandingannya, nggak ada lawannya saudara. Ya tidak ada bandingannya. Darah yang tebus saudara dan saya, yang jamin hidup saudara dan saya, bahkan mematahkan segala vonis. Saudara dan saya umur panjang, sempurna sehat oleh darah Yesus. Ada tanda kehidupan, ada harapan buat saudara dan saya yang percaya. Kasih dulu kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saya terlalu percaya. Ya saudara, kalau saudara hidup dalam pertobatan, saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Engkau dan aku akan melihat masa depan yang indah. Saudara dan saya, kita berhak berbahagia. Amin. Bilang sama kanan kiri tetangga saudara, kamu berhak berbahagia. Ayo bilang, kamu berhak berbahagia. Karena hanya darah Yesus yang sanggup untuk memberikan kebahagiaan itu buat saudara dan saya. Amin. Saudara, ada satu orang bapak namanya Pak Suyono. Bapak ini saudara, dia sebenarnya pengusaha yang hebat. Ya saudara, pengusaha yang cukup berhasil. Tapi karena ada satu masalah, ya saudara, akhirnya apa? Terlilit hutang. Hutangnya nggak tanggung-tanggung, hampir 500 juta US dollar. Luar biasa saudara hutangnya. Ya, luar biasa juga saudara apa yang dialami, stresnya, depresi berat. Bahkan sudah memutuskan bersama suami istri, ya hampir mau bunuh diri. Datang ke Tiberias, mohon doa sama Pak Pariaji sampai berlutut saudara. Tolong Pak, saya nggak sanggup bayar. Ya, sampai mungkin 7 turunan, 8 turunan, 9 turunan, 3 belokan, 2 tanjakan. Iya kan saudara? Nggak sanggup bayar Pak, tolong Pak. Saya mau bahagia. Ya, tolong Pak doain, utang-utang saya lunas. Pak Pariaji sederhana. Besoknya itu harus ada meeting saudara. Ketemu dengan banker-banker di Singapura. Sebelum meeting, you jangan malu-malu. You jangan ragu-ragu. Sebelum meeting, sebelum berjumpa dengan banker-banker yang menuntut hutangnya. Ya, ditanya sama Pak Pariaji mau dipending berapa tahun? 3 tahun Pak kira-kira. Jangan malu-malu, angkat darah Yesus. Perjamuan, angkat darah Yesus. Urapi ruang meetingmu dengan minyak urapan. Ya, imani percaya hutang you pasti akan lunas. 500 juta US dollar saudara, nggak main-main. Saudara, besoknya ia lakukan. Ya saudara, ia percaya kuasa darah Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Engkau dan aku berharga, hidupmu mahal berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya yang jahat tidak berkuasa atas siapapun yang menjadi miliknya kerajaan sorga. Yaitu saudara dan saya. Singkat cerita, ya saudara, meetingnya selesai, hutangnya dipending 3 tahun. Dan saudara, selama beberapa tahun itu, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa melunasi semua hutangnya karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Bahkan luar biasa sisanya karena kebaikan Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, di tengah-tengah imannya dia juga bertobat. Maka saudara, saya mau sampaikan, orang yang bertobat disayang Tuhan. Orang yang bertobat oleh darah Yesus pasti sembuh, sehat sempurna. Katakan amin. Segala vonis tidak berkuasa atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir saudara, rekan-rekan boleh bergabung bersiap di depan. Mengapa saudara dan saya manusia mulia? Ya saudara, kita diberkati mulia segambar serupa Allah. Yang pertama, karena manusia ditebus dengan darah yang mahal. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita wajib mempersembahkan hidup yang terbaik, tubuh bagi nama Tuhan Yesus. Tubuh kita bukan hanya rohani, tapi jasmani kita. Yang kedua, catat baik, karena manusia diurapi agar mulia sepanjang masa. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama-sama dengan saya, aku mulia sepanjang masa. Yes, amin saudara. Kenapa saya tulis sepanjang masa? Karena selain firman Tuhan yang katakan kepada saudara dan saya mau bilang sama saudara, kita mulia bukan hanya di bumi, tapi di bumi seperti di sorga. Saudara dan saya mulia bukan hanya, ya artinya saudara, sepanjang masa, bukan hanya di bumi, bukan hanya dalam hidup ini, tapi engkau dan aku akan mulia suatu hari pesta di sorga. Saya pernah bilang sama saudara, tujuan kita, orang Kristen, orang percaya, tujuan kita bukan untuk menang. Kenapa? Karena darah Yesus sudah menang bagi saudara dan saya. Dan kita adalah orang-orang yang menang, katakan amin. Maka saudara dan saya, target kita, tujuan kita, orang percaya adalah pesta di sorga. Amin. Saudara, poin yang kedua yang terakhir ini saya jelaskan dengan sebuah satu skema. Ya saudara, saudara tahu skema ya. Nah kira-kira begini, skema itu bahasa lainnya working frame. Ya saudara, working frame. Dikatakan, saudara ada beberapa kotak di sana, saya akan jelaskan dari kiri ke kanan. Secara cepat dan secara singkat saudara. Ya, dikatakan saudara, kalau saudara lihat dari kiri ke kanan, manusia lama. Manusia lama adalah orang yang dulu, ya saudara dan saya, yang dulunya belum kenal Yesus, yang dulunya belum kenal firman Tuhan, tapi karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ini mau masuk Natal nih saudara. Biasanya di Natal suka didengar, suka ada ayat Yohanes 3:16 yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, untuk keluarga saudara dan saya.
Ya saudara, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Kalau saudara perhatikan, di atas manusia lama ada kotak darah Yesus, ada salib. Karena darah Yesus. Karena 1 Petrus 1 tadi saudara, di poin pertama. Karena darah yang mahal, darah yang berharga itu, precious blood, yang menebus, membeli saudara dan saya dari semua harga kekecewaan, semua harga sakit penyakit, harga dosa. Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. It is finished, tetelestai. Dalam bahasa aslinya, sudah selesai bagi saudara dan saya. Sehingga saudara, oleh darah Yesus penebusannya, manusia lama kita dijadikan manusia baru. Bilang sama saya, aku manusia baru. Yes, amin. Kenapa saudara? Karena ada darah Yesus. Dan ketika saudara dan saya jadi manusia baru, saudara, saya mau bilang sama saudara, di zaman akhir kita perlu diurapi. Kenapa saudara dan saya perlu dan penting diurapi? Saudara, saya mau bilang, ya, di akhir zaman, di akhir tahun, ya saudara, ya, orang dunia bilang ada begitu banyak celaka mara bahaya, ada begitu banyak kejahatan. Bahkan COVID-19 ini belum selesai. Udah ada virus baru lagi dari Afrika Barat. Saya sengaja gak sebut namanya. Bukan apa-apa, sulit. Susah disebut. Biasanya saya suka sebut, saudara. Mbolele apa-apa gitu, saudara. Ya, karena ya saya baca, aduh Tuhan, ini susah amat bacanya. Ya kan, pokoknya saudara, cluenya saudara bisa cari di berita. COVID-19 ini belum selesai. Udah ada lagi virus yang baru di Afrika Barat, saudara. Bahkan kalau saudara baca berita, ya saudara, NASA, waduh beritanya saudara, ya mereka sedang membahas, mereka sedang menyelidiki, ya saudara. Ada kabar, ada berita yang bilang matahari akan terbit dari barat. Itu di berita. Bukankah itu tanda-tanda akhir zaman? Bukankah semua sudah ditulis dalam firman Tuhan? Tapi kita gak fokus ke sana, kita fokus pada kebenaran. Katakan amin. Karena kebenaran di atas kenyataan. Katakan amin, saudara. Kenyataannya mungkin orang bilang sama saudara dan saya, oh gak akan maju, gak akan berhasil, gak akan sembuh. Sulit. Ya, kenapa sulit? Ya, mungkin bagi dunia ini dan itu, tapi saudara dan saya orang-orang mulia, anak kerajaan sorga. Amin. Maka saudara dan saya, ketika manusia baru kita diurapi, perlu diurapi, penting diurapi. Karena orang yang diurapi jadi manusia baru, jadi warga sorga. Boleh ditampilkan skemanya aja yang terus ditampilkan. Ya saudara, diurapi. Oh, ada Roh Kudus saudara. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Tadi juga sudah disampaikan oleh gembala. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Betapa pentingnya saudara dan saya diurapi. Kenapa saudara? Saya mau bilang sama saudara, ketika saudara diurapi, saudara ditandai. Do you know you are marked by God? You are marked by God. Minyak ini menandai saudara dan saya. Yang seringkali kita tidak sadar, kita tidak mengerti, kita tidak bisa memahami. Karena di alam roh kita tidak tahu. Saudara dan saya kemanapun kita melangkah berjalan, yang ada tanda minyak, yang ada minyak di kepalamu, bukan saya yang bilang, Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8 mengatakan, sorga itu tahu, ada tanda minyak, saudara dan saya mohon maaf, diluputkan, diloloskan dari yang jahat. Diluputkan, diloloskan dari segala yang jahat, diluputkan dari mara bahaya. Harusnya mungkin ada celaka bahaya, tapi karena ada minyak di atas kepalamu, kerajaan sorga kirim malaikatnya untuk saudara dan saya, menopang tangan saudara dan saya, membantu saudara dan saya, meloloskan saudara dan saya dari celaka bahaya. Diberkati, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Katakan amin. Yes, ini saudara yang saya mau sampaikan, betapa pentingnya saudara dan saya mesti diurapi, perlu diurapi di zaman akhir. Apalagi di akhir tahun ini saudara. Karena kita tidak pernah tahu dunia jahat. Dunia ini saudara, waduh saudara ya, ada begitu banyak penyakit dan lain-lain. Pedang, sampar, kelaparan. Itu sebabnya orang yang diurapi ada Roh Kudus. Diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Apa yang kau kerjakan berhasil. Saudara pernah dengar kalimat dikejar-kejar berkat? Pernah dengar? Ya, dikejar-kejar berkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayatnya di mana? Ini ayatnya Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan, kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya tadi Pak Pariaji juga jelas menyampaikan saudara, sepanjang masa saudara dan saya akan diundang pesta di sorga. Karena itu target kita. Our final destination is kingdom of heaven. Tujuan akhir kita adalah kerajaan sorga.
Katakan amin saudara. Amin. Maka saudara, kebajikan kemurahan mengikuti kita, maka engkau berhasil, usahamu diberkati. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Makanya Pak Pariyete dia bilang, ada seorang satpam, mohon maaf, di Bekasi, jemaat Tiberias, militan banget saudara, beribadah minyak anggur. Ya, mau di demo tempat pabrik dia saudara bekerja saudara, dia urapi saudara pabriknya. Singkat cerita nggak jadi di demo, malah dia dipromosi, diangkat. Saudara jadi kepala gudang, jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Jemaat Tiberias yang ada minyak anggur, saudara di akhir tahun dipromosi, lihat berkat kebaikan Tuhan. Yang percaya semua katakan amin. Termasuk saudara dan saya, ya saudara mulia warga sorga, engkau dan aku berkuasa. Di kotak berikutnya, ya saudara, berkuasa atas segala yang jahat. Nah, saya mau bilang sama saudara ini penting. Ya saudara, berkuasa atas menang atas segala kutuk. Karena darah Yesus sudah membayar segala kutuk. Galatia bilang, ya saudara, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Karena harusnya kita yang di atas kayu salib. Tapi Yesus yang ganti semuanya supaya saudara dan saya tidak hidup dalam kutuk tapi hidup dalam berkat. Yang saudara dan saya, saudara, Yesus yang malu. Yesus yang tanggung semua rasa malu kita supaya kita hidup gak dipermalukan. Kita hidup dibela oleh kerajaan sorga, dibela oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Amin, itu sebabnya saudara mulia warga sorga. Ada kuasa, bilang sama saya, hidupku ada kuasa. So perhatikan ini, saya jelaskan secara singkat, secara cepat. Ya saudara, sering banyak orang sepele, sering banyak orang menganggap biasa. Oh gak apa-apa, ya kan, nanti punya anak, ya di luar nikah gak apa-apalah. Ya, nggak diberkati di gereja nggak apa-apalah. Ya, ada anak ya udahlah, udah terlanjur biarin aja. Saudara tahukah saudara, itu mendatangkan kutuk. Dan ada begitu banyak orang, mohon maaf, saudara mungkin ada di sekitar saudara. Saya pernah ketemu sama beberapa orang. Orang-orang demikian bilang, mohon maaf dengan segala hormat saya bilang, mereka bilang, Pak kenapa ya Pak hidup saya gagal terus? Pak kenapa ya Pak bisnis saya nggak maju-maju? Pak kenapa ya Pak udah mau tanda tangan kontrak, tender tapi gagal. Udah di depan Pak Pendeta. Ketika saya ngobrol konseling sama orang ini, mohon maaf saudara, oh ternyata mohon maaf, gak pernah tahu siapa bapaknya, gak pernah tahu siapa ibunya, gak pernah tahu orang tuanya bagaimana. Saudara, ini dipakai oleh iblis di akhir zaman, sehingga orang anggap sepele, orang anggap biasa. Tapi kalau saudara sudah pernah merasakan berkat Tuhan, masa akan saudara mau kembali kepada hidup yang lama? Alkitab katakan ada berkat, ada kutuk. Ulangan 23 ayat 2, boleh tampilin secara cepat. Saya bacakan, seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Ini penting saudara. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Mohon maaf dengan segala hormat. Anak haram adalah yang di luar pernikahan yang sah, di luar dari kekudusan, di luar dari berkat Tuhan. Gak boleh masuk jemaat Tuhan. Ini kata firman Tuhan saudara. Dan apa? Keturunan yang ke-10 gak boleh masuk jemaat Tuhan. Ini artinya kutuk itu ada kutuk 3-4 keturunan, kutuk 7-10 keturunan yang paling tinggi. Yang paling tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kutuk 10 turunan ini adalah kutuk anak haram. Bahkan saudara, hari ini saya mau sampaikan kabar baiknya. Saudara dan saya, kita melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Kutuk dihancurkan. Kalau saudara dan saya mau percaya, katakan amin. Yesaya 10 ayat 27 dalam terjemahan New King James Version. Saya bacakan bagi setiap kita. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Saya mohon maaf, bukan sok-sokan pakai ayat bahasa Inggris, tapi kalau saudara cek Yesaya 10:27 di terjemahan baru di Alkitab saudara, itu ayatnya nggak nyambung dengan bahasa Inggris ini. Di ayat terjemahan bahasa Inggris ini ada kalimat anointing oil atau minyak urapan. Sementara dalam terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan baru, tidak ada minyak urapan sama sekali. Itu sebabnya saudara penting buat saudara dan saya. Saudara perhatikan di sana, the yoke itu artinya beban atau kutuk, will be destroyed. Destroyed artinya dihancurkan. Ya saudara, because of the anointing oil. Jadi beban kutuk dihancurkan dengan kuasa minyak urapan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja melalui sarana minyak urapan. Amin. Seperti yang disampaikan saudara, Papa Ye tadi bilang, kita gak sembah minyak. Kita sembah Yesus. Tapi Tuhan pakai sarana. Amin. Sarana kuasa minyak urapan ini saudara ngancurkan segala kutuk. Bahkan saudara, penyakit yang dibilang kutuk dijauhi. Ya saudara, gak punya teman, gak ada hidup sosial saudara.
Ya, kalau saudara pelajari Alkitab, saudara perempuan yang pendarahan, pendarahan 12 tahun, kusta. Ya saudara, kenapa bisa sampai 12 tahun? Karena itu dianggap kutuk saudara. Bagi orang Yahudi saudara, itu penyakit yang sangat-sangat, pokoknya enggak banget deh saudara. Ada seorang ibu saudara di Ciputra namanya Ibu Rita, jemaat Tiberias Ciputra. Satu hari saudara, singkat cerita, dia divonis kusta. Kusta saudara, kulitnya semua kusta saudara. Singkat cerita, dia berjumpa dengan Papa Riaji. Di Tiberias Papa Riaji kasih dia minyak urapan setiap hari. Dia urapi tubuhnya, olesi dengan minyak hanya dalam beberapa waktu minggu saja saudara. Maka Tuhan berkati, Tuhan beri mujizat. Tubuhnya kembali pulih, kulitnya kembali bersih, sempurna sehat, bebas dari kusta, diselamatkan Tuhan, diampuni, diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Lebih kompak lagi tepuk tangan kita yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dianggap mustahil, yang dianggap kutuk saudara, kusta saudara, sembuh dengan kuasa minyak urapan. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Skemanya boleh ditampilkan kembali. Saudara dan saya diberi kuasa. Amin. Kuasa untuk apa saudara? Kuasa untuk menjadi warga kerajaan sorga. Saudara dan saya, ada namamu, namaku terdaftar di sorga. Katakan amin. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Ini ayat terakhir saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Haleluya. Sekali lagi, kuasa ngancurkan kutuk. Pak Jimmy Ang yang umurnya tinggal 2 minggu saudara, divonis kanker, didoakan oleh Papa Riaji. Dia tidak pernah kenal siapa papanya. Karena ditanya ke mamanya juga, siapa papa saya mah? Istri mamanya juga bingung. Ya saudara, siapa suaminya? Siapa ayah dari anak ini saudara? Sementara dia sudah dewasa, Pak Jimmy Ang, umurnya udah 50 tahun lebih. Divonis umurnya tinggal 2 minggu. Kadang-kadang mohon maaf dengan segala hormat, ya kadang-kadang sesama manusia suka overlap. Ya mohon maaf, overlapnya gimana? Suka langsung ngomong, ya tinggal 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 4 bulan. Saya mau sampaikan sama saudara, satu-satunya yang berhak vonis hidup saudara dan saya hanya Yesus. Dia awal, dia akhir, dia alfa dan omega. Bersama Yesus, saudara dan saya akan lihat hidup kekal kemuliaan dari kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Amin. Saudara didoain sama Papa Riaji, pelepasan, diurapi dengan minyak, ya saudara. Umurnya tinggal 2 minggu, Papa Riaji bilang, minggu depan you cek ke dokter yang baru, jangan dokter yang lama, rumah sakit yang lama. Dan sampai di rumah sakit yang baru, ya saudara, dia terheran saudara, karena laporan medical check up-nya menyatakan tidak ada kanker sama sekali, tidak ada penyakit sama sekali, tidak dioperasi, sembuh total, sempurna sehat karena kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dia dibaptis jadi warga sorga. Ketika saudara dibaptis, saudara dan saya harus imani, ada namamu, namaku terdaftar di sorga. Bukan kata saya, kata firman. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara perhatikan di skema yang terakhir, ya diundang untuk ke sorga. Jubah putih bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Saya tutup dengan satu kesimpulan, satu conclusion bagi kita hari ini. In Jesus, we are living a victorious and glorious life. And our final destination is heaven. Tujuan akhir saudara dan saya adalah kerajaan sorga. Mari saudara dan saya, hiduplah fokus pada firman Tuhan. Hiduplah bersungguh-sungguh, tinggalkan yang sia-sia. Hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam pertobatan. Imani, percaya, engkau dan aku mulia di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya kenapa kita mulia di hadapan Tuhan? Sederhana. Tadi saya ada 2 poin. Dan poin itu saudara, yang pertama bicara tentang darah Yesus, yang kedua bicara tentang kuasa minyak urapan. Jadi kita mulia, saudara dan saya, minyak anggur di dalamnya. Siapa minyak anggur? Minyak anggur adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus ada di dalam saudara dan saya, kita di dalam Yesus. Saudara dan saya akan melihat kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Kita mengucap syukur, kita menyembah Tuhan Yesus. Kita datang sama Tuhan Yesus. Kita percaya. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku,
sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bersama, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidup hanya oleh kita beri tepuk tangan yang meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat tangan kita bersama-sama, pandang wajahnya. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya oleh darah Yesus Kristus, hanya oleh darah, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi juru selamat kita, saudara. Haleluya, haleluya. Kita bersatu di dalam doa pagi hari. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Setiap hati kami Tuhan bersyukur untuk boleh dengar firman-Mu yang begitu memberkati setiap kami. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu yang berkuasa mengubahkan, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami rindu beri yang terbaik Tuhan, persembahan kami untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Berkati setiap tangan memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Engkau Allah yang memelihara apapun yang kami kerjakan bersama dengan Kristus Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus kami beri dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sama-sama kita bangkit beri saudara kasih siang hari ini. Sama-sama kita akan pimpin langsung perjamuan kudus kita pada siang hari saudara Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Kepala Bapak Pendeta Damiani Pariaji. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk dalam kita baca Yohanes 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Dari keselamatan, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, disalibkan untuk menggantikan Anda, agar Anda selamat, agar Anda ke surga. Maka Tuhan disalibkan untuk kita, memberikan jalan surga. Maka Tuhan akan menempatkan
dirinya yang ditumbah ditikam menyerahkan tubuh darahnya. Maka Tuhan lebih dari mana? Maka kita menjalankan kata yang diletakkan. Kemudian apa? Kemudian Tuhan menegaskan barang siapa maka tubuh mendarah matinya Tuhan tumbah ditikam menyerahkan tubuh darahnya, dia akan bangkit hari kiamat, terbang masuk surga. Jadi termasuk keselamatan Anda percaya dengan berjangkrus, terima tubuhnya, darahnya, agar Anda selamat masuk surga. Kita nggak roti ini, kita nggak roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan hidupku, sucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami bertobat, ulah dosa, ulah setan, kami telah perzinahan, percabulan, kami telah menang ketiga di rumah tanggaku, agar kami semua akan masuk kerajaan surga, bangkit hari kiamat. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sempurna, tidak miskin, tidak bertigu. Kami telah berdua anak-anak muda yang pandai cerdas, yang sehat sempurna, dan kami doa, mulutku ada kuasa, mujizat, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat sempurna, tidak dioperasi. Kami doa pancakan sempurna, ulu hati sempurna, liver sempurna, ginjal sempurna, juga kami tolak yaitu virus kuman-kuman, demikian juga pankreas sempurna, kami tolak virus corona, kami doa, kami bebas virus corona, kami doa agar kami semua, keluarga mereka semua tidak kena virus corona, kami tolak maut, kami tolak kanker tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak koma, tidak terkapar di ICU. Kami doa segala kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk virus corona sudah selesai diangkat. Yes, kayu salib inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Angkat zaman ini gambaran dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, selamat kami diberkati, agar dibangkiti hari kiamat, terbangkan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna, tidak miskin, tidak bertiku, kami tolak kebutaan, karena anak muda berkati, tidak bodoh, tidak berubah, kami diurapi penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami dua, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, usus besar sempurna. Kami tolak diare, kami tolak segala kutuk sakit, kami doa ginjalku semua diurapi, tidak sudah, tidak dioperasi, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, HP normal dalam nama Tuhan Yesus, agar tidak dioperasi hepatitis. Kami tolak yaitu pengendaraan darah, agar darahku sempurna, sehat sempurna dengan darah Yesus, disempurnakan darahku, agar kami akan bangkit dari kiamat. Kami doa, bebaskan kami dari kutuk sakit penderitaan. Anda doa masing-masing sebut sakit Anda, agar Anda sembuh. Kita tolak kanker,
kita tolak koma, kita tolak terkapar di ICU. Kita saat ini Tuhan Yesus mengajar bahwa berjalan di roti mana, zaman roti mana, 40 tahun mangkat tidur di padang gurun, kami semua hidup di bumi surga, tidak miskin, tidak anggur. Yang kedua, dengan roti mati setiap hari, coba kesucian, kami berjanji hidup yang suci kudus. Kami doa, sucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Yang ketiga, dengan roti yang setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus tenangkan, kita ini generasi manusia, generasi Tuhan. Roh gagah, roh miskin, roh baut kami tolak. Kami doa agar kami semua bebas dari virus corona. Kami tolak virus corona, keluargaku tidak tertimpa usaha. Kami doa berseru, bebaskan keluargaku, bebas dari corona. Anak-anak pandai cerdas diberkati. Kami doa, kami sembuh, bebas kutuk, penyakit, dan penderitaan. Sudah diselesaikan di atas kausai. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus yang merintahkan membuat gua minyak urapan. Kau tulis di langit di Hakim 9:89, kembalikan gua minyak urapan untuk muliakan Allah dan manusia. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus dan minyak urapan. Muliakan Allah kami di surga, memberi kemuliaan kepada kami agar kami mulia segamanya. Kami mulia diurapi dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Kami mulia agar kami menjadi warga surga, orang mulia secara sempurna, tidak terasa sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Diurapi kami menang atas setan-setan, kuasa kami telah sedang orang corona bisa disembuhkan dengan minyak urapan. Kami doa, kami tolak kutuk penyakit, kutuk dan bahkan kutuk gagal, kutuk mesti kami tolak. Berkati kami semua disembuhkan. Urapi Anda bangsa sakit Anda, doa agar Anda tidak terasa sakit, tidak kanker, tidak tumor. Anda urapi bahkan penyakit akan sembuh. Kita angkat minyak ini, mereka setiap pribadi yang sakit diurapinya disembuhkan. Urapi setiap bagian yang diurapinya disembuhkan. Kami doa mereka lepas dari kutuk, yaitu penyakit apapun, tidak terasa sakit, tidak dioperasi, bebas dari virus corona. Tapi Yesus, keluarga mereka sehat, juga anak mereka pandai sehat. Kami doa anak kecil Ken, Kevin dengan Meme sehat sempurna, bebas dari Down syndrome, bebas dari sudah disembuhkan Tuhan, diurapi supaya sehat sempurna, dijaga malaikat, tidak baca hilang miarapan, mengurapi kami, muliakan kami, agar kami mulia, sehat sempurna, jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat. Ilah minyak urapan, amin. Anda oleh si sakit,
Anda boleh urapi Anda yang sakit, saya kembalikan pada Sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada pagi menjelang siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebelum sampai di rumah, kami imani, kami percaya mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat damai sukacita dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, ucap berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan berkati pulang, dijaga malaikat, tidak jatuh celaka. Yang ada di Gading Nias, Tuhan Yesus memberkati, menyertai sampai di rumah masing-masing dalam berkat damai sejahtera Allah. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhan yang berjanji, Tuhan buat pasti berhasil. Di dalam nama Yesus kami mulia sepanjang masa kekal sampai selama-lamanya. Jemaat-Mu ini live streaming juga diberkati Tuhan, sempurna sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus berkati rumah tangga, keluarga, kasih mula-mula, suami istri, saling ngampuni, saling setia, saling menghargai dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda diberkati berhasil, masa depannya bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus dijamin Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur, berkati Pak Adrian bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Apa yang dikerjakan berhasil, dipromosi director dalam nama Yesus. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati, disayang Tuhan. Tuhan berkati Pak Andres Manik bersama keluarga sempurna sehat. Apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan berkati Pak Andi Manik bersama keluarga juga maju diberkati sehat sempurna. Berkati Pak Victor Simanjuntak bersama dengan anak cucu mantu dipelihara Tuhan, diberkati disayang Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati Carolina bersama dengan keluarga. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati Tuhan Yesus Pak Yapi bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus berkati siapapun hari ini jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Nias juga di live streaming seluruh Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, dalam kasih anugerah berkat kebaikan Tuhan. Kami maju, kami menang, kami berhasil, kami warga sorga. Suatu hari kami diundang untuk pesta di sorga. Kami mengucap berkat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Siapapun yang melayani diberkati Tuhan. Kami doa worship leader kami Bapak Yoris bersama keluarga diberkati. Tuhan berkati Sony bersama keluarga. Berkati Mamusing, Pak Catur bersama rekan-rekan diberkati. Backup singers diberkati Tuhan. Soundman operator media juga Tuhan berkati. Tuhan berkati Asyar Greeter, penerima tamu. Tuhan berkati urapi. Siapapun kami yang melayani Tuhan diberkati disayang Tuhan. Gembala sidang kami yang sangat kami sayangi Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Tuhan berkati umur panjang tegap sentosa bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang sempurna sehat bersama keluarga dalam kasih pemeliharaan berkat Tuhan. Keluarga besar diberkati. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Tuhan berkati bersama keluarga. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Tim event bersama semua rekan-rekan yang hadir diberkati Tuhan. Bu Intan bersama keluarga, apa yang dikerjakan berhasil. Anak-anaknya maju, Karen diberkati dalam nama Tuhan Yesus penuh kuasa dan penuh kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus berkati semua yang beribadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan aminkan setiap perkataan berkat
yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan, studi dan pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang buat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahteranya melimpah, berkat yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.